Seorang gadis berdiri di atas tiang kayu. Semut yang tak terhitung jumlahnya merangkak naik. Dia melangkah mundur. Begitu dia mengangkat kepalanya, dia meraih tali dan memanjat. Tapi semut tidak membiarkannya. Semut berbaris dalam tumpukan untuk memanjat. Dia hanya perlu menekuk kakinya. Tetapi akhirnya, seekor semut merangkak ke kakinya. Dia menggunakan kedua kakinya untuk membunuh semut. Saat ini sebuah mobil datang. Gadis itu yang baru saja mempertahankan jiwanya. Kemudian mereka pergi ke sisi tebing. Dan melemparkan tali panjang ke bawah dan melompat turun. Tetapi keberuntungan orang lain tidak begitu baik. Melihat pasukan semut semakin dekat. Lelaki tua itu tidak khawatir, tetapi membuka tengkorak kuarsa, memancarkan energi yang besar. Semut hanya perlu mengambil jalan memutar. Topi itu juga ditarik ke depan oleh mereka. Tiba-tiba mereka berserakan. Lelaki tua itu mengambil topi itu dan meletakkannya di kepalanya. Ternyata, dia memiliki tengkorak kuarsa pelindung. Marion mengendarai mobil. Kemudian seret orang tua itu ke dalam mobil. Di depan adalah tebing. Tapi Marion tidak melambat, tetapi juga menginjak pedal gas. Mobil itu baru saja terbang ke udara. Untungnya, mereka jatuh dari cabang pohon. Kali ini, sepertinya mereka menyelamatkan hidup. Marion tersenyum bangga. Terus tekan pedal gas. Mobil begitu saja sampai ke danau. Pohon tersebut bangkit kembali. Sekarang mobil itu berubah menjadi perahu. Di depan ialah air terjun setinggi 300 meter. Mereka turun ke air terjun. Mereka terendam air. Untungnya tidak ada yang terluka. Lelaki tua itu berkata bahwa ada 3 air terjun lagi di bawahnya. Tentu saja dia benar. Ada air terjun lain di depan saya. Kali ini mereka tidak berbahaya. Kemudian itulah air terjun ketiga. Mereka dilempar keluar dari mobil. Namun mereka tetap mulus melintasi air terjun. Kepala lukisan manusia di dinding yang sama dengan tengkorak kuarsa. Selanjutnya ada 13 orang. Mereka terus bergerak maju. Tapi di belakang mereka, ada banyak orang aborigin yang keluar. Mereka melarikan diri dengan cepat. Tapi masih dikejar. Dalam keadaan darurat. Lelaki tua itu mengeluarkan tengkoraknya. Para aborigin diancam akan mundur. Kemudian mereka mencapai kota emas. Pria itu mengambil batu dan menghancurkannya di dinding. Segera pasir tercurah. Inilah metode untuk membuka agen operasi area ini. Tunggu pasirnya turun. Pilar batu secara bertahap diturunkan. Mereka melihat ke atas. Pilar batu besar secara bertahap diangkat dan dikumpulkan di tengah. Setelah beberapa saat itu digabungkan. Tapi pasirnya cepat tenggelam. Mereka juga mogok. Setelah berdiri, mereka menemukan tangga itu bergerak. Mereka segera berlari ke bawah. Tapi itu banyak tangganya. Selain itu, kecepatan pemulihannya juga sangat cepat. Setelah beberapa saat tidak ada tempat untuk berdiri lagi. Kemudian jatuh lagi. Untungnya, ada genangan air di bawahnya. Kemudian mereka terus bergerak maju. Jok terakhir secara tidak sengaja menjatuhkan perangkat navigasi. Irina di belakang mengikuti lokasi dan mengejarnya. Mereka datang ke sebuah gua. Di sini seperti museum. Di dalamnya ada artefak dari setiap era. Peradaban Atlantis. Peradaban Makedonia. Peradaban Sumeria. Peradaban Mesir. Peradaban Maya dari semua genre. Setiap jenis memiliki nilai sendiri dan tautan satu sama lain. Jok mengambil rantai emas dan mengalungkannya di lehernya. Pada saat ini, lelaki tua itu mengeluarkan tengkorak jeli. Koin di bawah semuanya tersedot kembali. Dia menatap dinding di atas pintu. Tapi bagaimana cara membukanya? Mut meletakkan tangannya di tengkorak. Pintu tidak merespon sama sekali. Hazel mengangkat kepalanya dan melihat. Ada patung di pintu. Hazel mengambil tengkorak kuarsa dan berdiri di depan patung itu. Menyentuh kepala tengkorak itu dengan lembut dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Kemudian menancapkan tengkorak ke bagian atas dinding patung. Segera sosok atas pindah ke samping. Pukul tubuh naga batu.
Kemudian tubuh naga bergerak ke samping. Silinder jatuh ke bawah. Celah di atas secara otomatis terbelah. Untuk membentuk jalan, Hazel memimpin untuk masuk ke dalam. Hazel memimpin untuk masuk ke dalam. Ini adalah pintu rahasia. Hazel meletakkan tengkorak di tempat patung kepala di dinding. Segera agensi mulai. Kuncinya jatuh. Ini adalah proyek keajaiban. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Setelah itu, mereka memasuki sebuah istana. Semuanya di sini terbuat dari emas. Ada 13 kerangka di atas tahta. Salah satunya tidak memiliki tengkorak. Lelaki tua itu mengeluarkan tengkorak kuarsa. Mereka baru saja akan mengembalikan posisinya. Mereka tidak menyangka bahwa Job mengeluarkan pistol. Irina juga menatap matanya yang penuh dengan kegembiraan. Mencuri tengkorak dari tangan lelaki tua itu. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah. Begitu dia mengangkat tangannya, tengkorak itu secara otomatis melekat pada kerangka itu. Menyebabkan dia panik ke belakang. Kerangka manusia secara bertahap mengangkat kepalanya. Anggota badan yang aktif, lihatlah mereka. Lelaki tua itu melangkah dan tidak berhenti mengucapkan ramalan maya. Dia menginginkan persembahan yang murah hati. Pada saat ini, Irina melangkah dan berkata, dia menginginkan semua kebijaksanaan mereka. Ada asap putih di mata tengkorak. Yang tidak berhenti jatuh dan tidak berhenti bergerak. Ini untuk mengubur mereka di sini. Jatuh semakin cepat. Ternyata mereka terbangun dan ingin kembali ke dunia mereka. Sebuah pintu spasi muncul di atas. Mereka tidak berhenti bergerak. Semuanya tersedot. Mereka ingin cepatlah pergi dari sini. Tapi Job masih ingin mendapatkan harta karun itu. Hazel ingin menariknya ke atas. Tapi sayangnya dia tersedot. 13 kerangka menyatu menjadi satu. Irina masih menyerap pengetahuan. Namun, otaknya terbatas. Dan tidak dapat menyerap banyak pengetahuan. Kedua matanya menyala terang. Lalu menghilang menjadi asap. Kelompok Hazel mencapai pintu keluar. Tapi tidak bisa naik ke atas. Pada saat ini, aliran besar air turun dan mereka tersapu. Batu di bawah tidak berhenti berputar. Semakin kuat dan kuat. Kemudian piring terbang perlahan terbang keluar. Tak terhitung banyaknya batu yang mengelilinginya bergerak. Tiba-tiba batu itu jatuh. Tapi piring terbangnya hilang lagi. Saya bekerja sebagai orang mengulas film, sampai jumpa lagi.